Hai hello Philovers, balik lagi di Filosofi. Nah kalau kita ngomongin pelakor, kayaknya belakangan bener-bener naik daun banget nih. Nah kayaknya seru juga nih kalau kita ngebahas sebuah film yang berhubungan dengan pelakor. Film ini berjudul A Psycho Nurse. Uniknya di film ini adalah pelakornya itu bukan pelakor biasa, dia juga psikopat, lengkap nggak tuh? Yuk skuy, langsung aja kita ke alur cerita filmnya, ambil posisi yang enak, so please welcome The Psycho Nurse. Di awal film kita diperlihatkan dengan seorang perawat yang sedang berbicara nih dengan pasiennya. Tapi nggak tahu kenapa nih, tiba-tiba si perawat itu mematikan tabung oksigen dan juga memencit selang pernapasan ke pasien. Yang sontak aja ini ngebuat pasien nggak bisa bernapas dong, otomatis engap-engapan. Yang ini membuat jantung pasien pun berhenti berdetak. Setelah ngelakuin hal itu, si perawat pun keluar dengan berlagak cemas nih dan memanggil dokter dan bilang kalau si pasien dalam keadaan gawat darurat. Dokter dan perawat yang lain akhirnya datang ke ruangan tersebut dan langsung memeriksa si pasien. Terlihat satu dokter yang kayak curiga nih sama perawat yang kayaknya nih ada yang gak beres gitu ya. Tapi untunglah pasien itu berhasil diselamatkan. Scene kemudian berpindah ke keluarga Mira dan Todd. Jadi keluarga mereka ini tipe-tipe keluarga bahagia nan jauh dari gosip lah. Mereka memiliki anak satu-satunya bernama Max. Max ini memiliki kelainan otot yang itu membuat dia susah berjalan. Ini adalah Gwen, babysitternya si Max. Jadi kalau kamu berpikir si Gwen ini kayaknya nggak asing, iya benar, dia adalah perawat yang ada di rumah sakit tadi yang berusaha mencelakai pasiennya. Jadi di sini Gwen ini udah mereka anggap kayak keluarga sendiri karena selama ini dialah yang merawat si Max ini. Tapi di balik itu ternyata si Gwen ini memiliki hasrat ingin memiliki si Todd. Ya jiwa-jiwa pelakornya keluar gitu. Get out of here. I love you. Love you. Siang itu gak sengaja Gwen ini nguping pembicaraan si Mira sama temannya yang bernama Karen. Di sini Mira curhat ke Karen kalau dia merasa nggak tahu kenapa kurang nyaman aja sama si Gwen. Terus si Karen bilang, ya udahlah cari aja lah orang lain, masih banyak juga orang yang lebih bagus daripada si Gwen ini. Si Gwen yang mendengar hal itu pun langsung keluar dengan marah nih. Dan gak lama terdengar suara Max yang kesakitan nih, dan ternyata si Max itu jatuh saat bermain sama si Gwen ini. Si Mira sempat marah sama si Gwen kenapa nggak diawasi dan dia bisa jatuh. Tapi si Gwen bilang kalau iya karena tongkatnya dari si Max ini yang patah. Mira pun kemudian menelpon Dr. Keller yang merupakan dokter langganan mereka untuk memeriksa Max dan memberikan tongkat baru untuk Max. Keesokan harinya Dr. Keller datang ke rumah Mira untuk memberikan tongkat baru nih untuk si Max. Tapi di sini Dr. Keller ketemunya sama si Gwen dan Gwen nggak memperbolehkan nih Dr. Keller ketemu sama Mira ataupun si Max dan bilang kalau mereka itu lagi tidur. Maybe you should. Tapi ternyata sekilas Dr. Keller ini bilang kalau dia tuh kayaknya pernah kenal atau ketemu sama si Gwen ini. Dan Gwen bilang ya nggak pernah ketemu dan nggak pernah kenal dimanapun. Yang nyatanya mereka itu memang saling mengenal nih karena Dr. Keller adalah dokter yang menyelamatkan pasien yang hampir dikoitin sama si Gwen tadi di rumah sakit. Tapi malamnya si Gwen ini datang ke rumah Dr. Keller. Gwen ini merasa kalau Dr. Keller ini merupakan ancaman besar nih buat dia untuk menggagalkan semua rencana-rencana gila yang udah di-planningkan sama dia. Langsung aja nggak pakai basa-basi, saat Gwen masuk dia langsung menyuntikkan sesuatu ke Dr. Keller. Dan ternyata yang disuntikan adalah sebuah zat yang bisa membuat Dr. Keller itu overdosis dan akhirnya kolap. Sementara itu di rumah, Mira tiba-tiba dihubungi dengan seseorang melalui video call yang katanya namanya David yang merupakan satu komunitas sama si Mira nih. Si David ini kemudian mengirimkan sebuah foto dengan resolusi yang rendah sih ya. Tapi ya karena si Mira ini orangnya polos dan lugu kayak aku, dia percaya-percaya aja deh tuh. Dan akhirnya mereka saling ngobrol nih tentang keluarga masing-masing karena kebetulan katanya David juga mempunyai anak yang sakit nih kayak si Max juga. Yang membagongkannya adalah nih ternyata si David ini adalah si Gwen yang nyamarin suaranya nih kayak laki-laki buat goda si Mira. Niat banget kan? And if you ever doubt that, I'll always be here to remind you. Keesokan harinya seperti biasa Karen datang ke rumah Mira nih untuk ngantar pekerjaan si Mira. Tapi nggak sengaja Karen tiba-tiba numpahin jus ke bajunya si Todd. Dan secara spontan Todd pun buka baju di situ.
Mata Gwen pun dengan jelalatan melihat gimana indahnya lekuk tubuh dari si Todd. Wow. Oh yeah, I'll get that in the laundry ASAP. Si Gwen kemudian mengambil pakaian Todd untuk kemudian di laundry nih ke belakang. Tapi bukannya mencuci pakaian si Todd, si Gwen malah mengendus-endus pakaian si Todd dengan sange. Aksi endus-mengendus Gwen itu pun tidak sengaja dilihat sama si Karen yang kebetulan berjalan menuju ke belakang. Malamnya David alias Gwen kembali nih ngubungi si Mira, tapi kali ini percakapan mereka tuh kelihatan lebih intens ya, karena David mencoba nih ngegoda si Mira. Gwen pun yang ketemu sama si Todd di tangga langsung cerita nih sama si Todd kalau kayaknya ada yang gak beres nih sama si Mira, karena dia tuh sering ngelihat Mira itu ngobrol sama laki-laki yang namanya David, kayak gitu. Untungnya si Todd ini bukan tipe-tipe suami yang curigaan mulu gitu, dia gak langsung percaya kayak gitu sama si Gwen. Lalu Gwen pun mengucapkan selamat malam sama si Todd nih sambil memeluk si Todd dengan sange. Wah. Keesokan paginya Todd ketemu sama si Gwen di dapur nih. Si Gwen kelihatan sibuk kayak lagi nyiapin sarapan gitu buat mereka. Ya kesempatan ini gak disia-siain lah sama si Gwen. Dia kembali mencoba untuk menggoda si Todd dengan pelan-pelan kayak memegang tangan si Todd kayak gitu. Tapi sebelum berhasil dipegang tiba-tiba si Mira datang nih. Pagi itu Mira kelihatan pucat dan semacam gak enak badan kayak gitu. Dan ternyata ini semua karena setiap harinya nih, ternyata Gwen ini memberikan sebuah minuman yang isinya mengandung obat tidur ke Mira. Dan yang pastinya ini membuat kondisi badan Mira itu semakin lama semakin gak fit karena obat-obatan yang diberikan ke dalam minuman si Mira tadi. Malamnya keadaan si Mira semakin lama semakin lemah dan semakin buruk aja nih. Lalu tiba-tiba dia mendapat sebuah SMS dari komunitasnya kalau ternyata David yang selama ini menghubungi dia itu ternyata adalah seorang penipu. Karena David yang sebenarnya itu tidak pernah merasa pernah menghubungi si Mira. Karena penasaran tentang David, akhirnya Mira memutuskan untuk janji ketemuan nih sama David yang sebenarnya. Jadi mereka janji ketemuan di sebuah kafe nih. Di kafe itulah David, tapi biasa yang dipanggil dengan Weber ini menceritakan kalau itu bukan dirinya dan orang tersebut mengambil fotonya dari sosial media. Mira pun yang mendengar hal itu langsung keliengan nih, sebenarnya siapa sih ini orang yang mau ngerjain si Mira. Sementara itu di rumah seperti biasa, Karen datang ke rumah Mira untuk memberikan pekerjaan nih. Tapi yang ada di rumah saat itu memang tinggal si Gwen ini. Dan di kesempatan ini Karen pun tanya sama si Gwen nih, kemarin maksudnya apa nyium-nyiumin baju si Todd kayak gitu. Dan Karen pun mulai mengancam si Gwen kalau jangan berani-beraninya menghancurkan keluarga ini ya dengan merebut Todd dari si Mira. Dan gak lama setelah Karen berlalu nih, tiba-tiba Karen pun dipeluk foto sama vas bunga dan ngebuat dia terkulai lemah tak berdaya. Scene beralih lagi nih ke Mira dan David yang udah siap ngobrol-ngobrol dan akhirnya mereka tuh berpisah di mobilnya masing-masing. Tapi ternyata di luar kafe, si Todd juga udah buntuti si Mira karena si Todd juga merasa curiga nih sama si Mira. Karena galau dan ngerasa dihianati nih sama Mira, akhirnya si Todd pun marah dan galau banget nih. Dia pun akhirnya menelpon si Gwen. Di sini Gwen lagi beresin si Karen dengan nyuntikin sesuatu ke Karen nih supaya orang mikirnya Karen meninggoy karena overdosis. Malamnya saat si Mira lagi motong-motong daging untuk dimasak, tiba-tiba Gwen datang dan mengambil pisau bekas dipakai sama si Mira ini. Yang nyatanya besoknya si Gwen ini datang ke rumah David yang asli dan menggunakan pisau itu untuk menghabisi si David. Todd yang udah sakit hati dan galau nih pulang dalam keadaan mabuk nih. Dan disinilah si Gwen melancarkan aksinya. Dia berdandan cantik dan seksoi untuk menggoda si Todd nih. Sorry to hear that. Dan adegan yang kalian tunggu-tunggu pun nggak terjadi ternyata. Karena tembok keimanan si Todd ini masih lumayan tebal nih. Beda cerita kalau kalian yang digoda. Keesokan paginya seperti biasa, si Mira ini tertidur di sofa dan dia melihat sebuah note kalau si Gwen sudah mengantar Max ke sekolah. Dan tiba-tiba gak tahu kenapa si Mira ini fokus sama tulisan little guy yang ini mengingatkan dia sama si David gadungan yang sering nelpon dia itu. Mira pun kemudian dengan cepat mengecek tempat minum yang biasa diberikan si Gwen ke dia nih. Dan gak cukup sampai di situ, si Mira pun akhirnya memeriksa kamar si Gwen nih. Dan di kamar Gwen dia menemukan banyak obat-obatan termasuk obat tidur yang ini semakin menambah kecurigaan si Mira sama si Gwen.
Mira pun kemudian dengan cepat merekam apa yang dilihatnya itu sebagai barang bukti. Saat Mira ingin pergi ke kantor polisi untuk melaporkan nih apa yang dilakukan oleh Gwen, tapi tiba-tiba Mira ketemu Gwen di depan pintu. Mira yang udah sangat ketakutan ini udah nggak bisa lagi menutupi apa yang dirasainnya, dan itu kebaca sama si Gwen. Mira? Gwen gak memperbolehkan si Mira pergi, lalu Gwen menjadikan Max sebagai senjata nih buat mengancam si Mira. Gwen kemudian mengajak Mira ke suatu tempat. Di sini Mira tanya ke Gwen kenapa tega ngelakuin itu ke keluarga mereka. Dan jawaban Gwen simpel aja nih, karena dia juga pengen punya keluarga yang bahagia. Ya kalau pengen punya keluarga, jangan keluarga orang juga pelakor. Mereka pun akhirnya sampai nih ke sebuah rumah. Di sini si Gwen menceritakan segalanya sama si Mira nih, termasuk dengan membunuh Dr. Keller, membunuh si Karen, bahkan juga membunuh si David. Si Gwen di sini berencana untuk menjadikan Mira sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan si David, karena pisau yang digunakan untuk membunuh si David itu ada sidik jarinya si Mira. Wah, terencana itu. I am giving you your freedom. Tapi di sini Mira yang kelihatan lemah pun gak tinggal diam, lalu terjadilah adu duel antara mereka berdua. Akhirnya si Gwen pun KO. Mira kemudian pun melarikan diri, lalu film pun selesai begitu aja. Hahaha. Oke, itu dia review dari film Psycho Nurse ya. Pelakor yang bener-bener niat banget untuk ngedapetin hal yang dia inginin, ya gak sih? Serem juga sih kalau misalkan ada perempuan yang kayak gini ya. Kira-kira apa pelajaran berharga yang bisa kita ambil dari film ini? So, thanks banget dan gak bosan-bosannya aku bilang makasih buat kamu yang selalu support channel aku. Dan karena kalian, sekarang aku udah sampai ke 3.500 subscriber. Thank you banget ya. Jangan lupa dan jangan sampai lewatin video-video aku selanjutnya. Sampai ketemu di next video. Bye-bye.